Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari kedua kami berada di kota Madinah, dan pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk berkunjung ke Masjid Quba. Rasulullah tiba di Madinah pada hari Senin 27 September tahun 622 Masehi, dan beliau tinggal di desa Quba ini selama 3 hari, dan selama itu beliau mendirikan sebuah masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam, yaitu Masjid Quba ini. Selama di Quba, Rasulullah tinggal di sebuah rumah, yaitu rumah dari Khultum bin Al-Hid. Dan rumah ini berada di sebelah selatan Masjid Quba, dan pada waktu itu Khultum masih belum memeluk Islam. Saat ini untuk bekas rumah dari Khultum ini ditandai dengan sebuah atau sepetak tanah yang diberikan rumput sebagai penanda dan juga diberi pagar. Namun meskipun tinggal di rumah Khultum, Rasulullah menerima tamu-tamunya di rumah Sayyidina Sa'ad bin Khaitamah. Untuk saat ini kita bisa melihat bekas dari rumah Sayyidina Khaitamah ini berada persis pada pojok dari mihrab Masjid Quba saat ini. Di lokasi bekas kedua rumah sahabat ini dahulu dibangun masjid karena Rasulullah pernah sholat di tempat tersebut, namun kemudian dibongkar seiring dengan perluasan area dari Masjid Quba. Oh, sekarang ada itunya, ada nomornya. Selanjutnya kami akan menuju ke tempat sholat bagi jamaah wanita. Meskipun di area Masjid Quba ini sekarang sudah dibuatkan perluasan tempat sholat bagi jamaah wanita, namun kami memilih untuk menuju ke dalam masjid. Dan kali ini kami diarahkan ke lantai 2 dari area tempat sholat jamaah wanita dari Masjid Quba. Sesuai dengan hadis tentang keutamaan sholat di Masjid Quba yang berbunyi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu ia mendatangi Masjid Quba dan ia melaksanakan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasai. Kami pun melaksanakan sholat sunnah di dalam Masjid Quba ini sebanyak 2 rakaat. Karena selama di Madinah ini kami tinggal di hotel, sehingga kami menafsirkan kata rumah dari hadis tersebut adalah tempat tinggal kami, sehingga kami pun sudah mengambil wudhu dari tempat kami tinggal, yaitu dari hotel di mana kami tinggal selama di kota Madinah.
Di area Masjid Kuba ini masih ada satu tempat lagi yang pada kesempatan ini saya tidak sempat untuk menengok, yaitu sebuah tempat yang dikenal dengan nama Sumur Cincin atau Sumur Al-Khatim, atau juga disebut dengan Sumur Nabi. Disebut dengan Sumur Nabi karena pada masa Rasulullah berada di desa Kuba ini, Rasulullah sangat senang mengambil air dari sumur tersebut. Kemudian pada perkembangannya dikenal dengan nama Sumur Cincin karena pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, sebuah cincin yang terbuat dari perak bertuliskan Muhammad Rasulullah yang dipakai oleh khalifah terjatuh pada saat beliau berada di pinggir dari Sumur Nabi. Demikian beberapa hal bersejarah yang ada di Masjid Kuba ini. Untuk teman-teman yang sedang berziarah di kota Madinah, jangan lupa untuk menyempatkan sholat di Masjid Kuba dengan sebelumnya mengambil wudhu dari maktab atau hotel tempat teman-teman tinggal. Terima kasih sudah menyimak. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.